Halo semua, salam jumpa kembali di channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat demi peningkatan pengetahuan kita semua. Mari kita buka hati, buka pikiran, dan buka jendela ilmu. Baiklah, materi kita pada kali ini adalah materi pelajaran IPS tentang karakteristik geografis Indonesia. Mari kita simak baik-baik ya. Letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis bisa kita katakan secara astronomis Indonesia terletak antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua apa saja? Nah, benua yang mengapi Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara, dan benua Australia itu terletak di bagian selatan Indonesia. Sementara, samudra yang mengapi Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia itu sendiri dengan wilayah lainnya yaitu bagian di sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Untuk di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur Indonesia ini berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Karakteristik khas di Indonesia, posisi geografis Indonesia ini menyebabkan Indonesia mempunyai karakteristik yang khas dan juga menguntungkan, yakni letak Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia membuat Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di kedua benua tersebut. Berikutnya, posisi geografis membuat dua samudra Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Indonesia juga terdiri dari banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang laut, dan serta bahan tambang seperti minyak bumi. Indonesia dilalui jalur perdagangan. Adanya pembagian 3 daerah waktu yang berbeda di Indonesia, ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Keragaman antara flora dan fauna, keragaman jenis tanah di Indonesia, dan adanya 5 pulau besar di Indonesia. Di antaranya ada Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Persebaran flora di Indonesia, Sumatera, jenis-jenis tumbuhan di Sumatera ini meliputi ada meranti, pinus, merkusi, beringin, damar, rafflesia, bunga bangkai, dan anggrek. Sementara di Jawa, jenis-jenis tumbuhan di sana ada rasamala, cemara, akasia, pinus, bambu, jati, kayu, kina, dan asam. Nusa Tenggara, jenis tumbuhannya akasia, cendana, kayu putih, kemiri, dan talung gebang. Di Bali, jenis-jenis tumbuhan di sana ada pala, ada kayu cempaka, dan cemara.
Kalimantan ada kayu kamper, rotan, bambu, dan samin. Sulawesi, di sana terdapat pinus, rotan, jati, anggrek putih, dan damar. Maluku memiliki kayu putih, sagu, dan anggrek. Papua memiliki tumbuhan bakau, sagu, beech, dan berbagai jenis anggrek. Persebaran hewan atau di Indonesia, di Sumatera terdapat beruang madu, harimau Sumatera, gajah. Juga termasuk di Indonesia bagian barat. Ini merupakan masuk dalam garis Wallace atau Wallace Line. Jawa ada badak harimau, Jawa ada banteng, termasuk Indonesia bagian barat atau Wallace Line. Sementara di Kalimantan, orang hutan yang termasuk pada Wallace Line. Sulawesi terdapat babi rusa, anoa, burung maleo. Hewan-hewan ini termasuk dalam hewan peralihan dari Indonesia Barat menuju ke timur, berarti di antara garis Wallace dan garis Weber. Di Nusa Tenggara terdapat komodo, termasuk jenis hewan peralihan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur atau di antara Wallace Line dan Weber Line. Di Papua terdapat burung kakak tua, cendrawasih, kuskus, wallaby. Ini semua termasuk pada bagian timur atau termasuk Weber Line. Pengaruh kondisi geografis Indonesia ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, yakni menambah devisa negara sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat sebagai jalur perdagangan internasional, sebagai destinasi pariwisata utama. Nah, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi, yakni 1. Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung, dan masyarakat dituntut dapat berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional dan Indonesia termasuk jalur lintas internasional. Nah, keuntungan lain letak geografis di bidang transportasi. Ini dapat mempercepat infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata, dan peningkatan transportasi laut secara maksimal serta peningkatan akomodasi angkutan umum. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya, pakaian Indonesia semakin modern. Ada kulturasi budaya asing dengan budaya lokal. Kulturasi artinya ada perpaduan antara budaya asing dengan budaya lokal. Mempunyai keanekaragaman budaya, dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Nah, berikutnya, kerugian letak geografis di bidang ekonomi, ada pasar gelap yang masuk di Indonesia. Kemudian, eksploitasi secara besar-besaran. Eksploitasi artinya pemberdayaan secara besar-besaran tanpa memperhitungkan risiko-risikonya. Persaingan global artinya mendunia. Kerugian lain di bidang komunikasi yaitu dapat menguasai bahasa asing, tapi dapat mengakibatkan budaya lokal semakin terus berkurang dan tidak menjadi prioritas, tidak menjadi yang hal utama lagi. Sulitnya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kerugian letak geografis di bidang transportasi. Tersingkirnya transportasi tradisional. Bisa kita ketahui saat sekarang ini banyak kendaraan
yang mengeluh karena adanya ojek online ataupun taksi online, sehingga transportasi beca ataupun kereta kuda atau sado, dokar ini menjadi tersingkir, tidak ada digunakan lagi, dan kita sudah sangat jarang menjumpainya. Lalu kerugian lainnya, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran. Imigran adalah orang-orang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan dari luar. Ya, kita tahu banyak sekali sekarang orang-orang kaya di Indonesia ini membeli alat-alat transportasi dari luar negeri karena dirasa lebih keren dan lebih bergaya. Ya, ini termasuk dalam salah satu gaya hidup. Kerugian di bidang sosial budaya. Banyak budaya asing yang masuk membuat budaya lokal dapat terancam punah. Padahal belum tentu budaya asing itu lebih baik dan lebih bagus daripada budaya lokal. Maraknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia. Ya, kalau di luar negeri itu terjadi budaya pergaulan bebas, namun di Indonesia itu masih dirasakan sangat-sangat tabu ataupun tidak baik. Namun karena semakin maraknya turis-turis itu dapat mempengaruhi orang-orang Indonesia untuk berperilaku seperti mereka. Kerugian lainnya itu adalah maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia dan norma-norma Indonesia karena pengaruh global. Ya, salah satunya tadi itu pergaulan bebas. Nah, untuk saat ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap di rumah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.